Aku masuk di hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi kekasih-Mu. Pulihkanku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau jadikan ku ciptaan baru, kuasa darah-Mu. Saat ku masuk di hadirat-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi kekasih-Mu. Mengalir pulihkanku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau jadikan ku ciptaan baru, oleh kuasa darah-Mu. Shalom. Selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini bisa jumpa lagi lewat udara, semuanya oleh kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita napas kehidupan, memberikan kita kesempatan untuk kita saling menyapa, berbagi kasih lewat firman Tuhan. Sebab firman-Nya disampaikan, disembuhkan dia. Firman Tuhan memerdekakan kita. Tangan Tuhan memegang tangan kita lewat firman-Nya. Kasih Tuhan dicurahkan bagi kita lewat firman-Nya. Kuasa Tuhan bekerja lewat firman-Nya. Roh Kudus yang melakukan perkara besar lewat firman-Nya. Sebab itu apapun keadaan kita, bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Saudara terkasih, senang sekali pada hari ini betapa kasih Tuhan begitu kita rasakan, kuasa Tuhan begitu kita rasakan, sehingga kita dapat menikmati hidup dengan kemenangan, melewati hari-hari dengan kemenangan. Sebab apa saudara terkasih? Perjalanan kita tanpa penyertaan Tuhan, kita akan jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan,
Oleh karena kuasa Tuhan kita boleh melewatinya dengan kemenangan, dengan damai sejahtera. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman agar kita bertumbuh dalam iman, dalam pengharapan, dalam Yesus Kristus Tuhan, di mana kita jangan sampai meninggalkan kasih mula-mula, yaitu kasih kita kepada Allah ketika kita menerima Tuhan Allah, menerima Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita memberi diri kita dibaptis, kita mengalami kasih mula-mula jamahan. Kasih Tuhan menyentuh hati kita sehingga kita mempunyai hati yang baru, hati yang selalu rindu, haus, lapar akan kasih Tuhan. Ketika kita mengalami kasih mula-mula, kita dapat berdoa dengan menggebu dengan api yang menyala-nyala, dengan waktu yang sungguh tidak terbatas, dengan tangisan air mata. Kasih mula-mula adalah cinta pertama kita, cinta yang murni kepada Yesus Kristus oleh karena kasih-Nya, jamahan-Nya yang menyentuh hati kita. Saudara terkasih, itulah kasih mula-mula yang kita rasakan ketika kita menyerahkan diri kita kepada-Nya dan Ia menjamah kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Saudara terkasih, kita penuh sukacita kita oleh karena dosa kita telah ditebus dan air kita mengalir oleh karena sukacita, dan kita menjadi baru, mengalami pemulihan sehingga kita mempunyai kekuatan baru, sukacita baru, hidup baru, karena kita berjalan dengan kekasih hati kita. Seperti di Kidung Agung, saudara terkasih, mempelai pria dan mempelai wanita saling memuji keindahan mempelai wanita, dan mempelai wanita memuji mempelai pria. Begitulah kasih mula-mula. Saudara terkasih, sebab itu namun seiring dengan waktu, jika kita tidak berjaga-jaga, kasih mula-mula itu akan luntur. Oleh karena seiring dengan waktu kita mengalami, saudara terkasih, arus dunia. Kita sibuk dengan dunia, dengan pekerjaan, masalah dunia, sakit penyakit, itu membuat kita meninggalkan kasih mula-mula jika kita tidak berjaga-jaga. Sebab itu firman Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa agar kasih mula-mula kita tetap, sebab roh lemah, roh penurut dan daging lemah. Saudara terkasih, roh kita adalah penurut dan daging kita lemah. Jika daging yang lemah ini menguasai hidup kita dan roh kita yang penurut lebih besar daging kita, maka kita akan mengalami kejatuhan yang sangat dalam, yaitu kita meninggalkan kasih mula-mula. Oleh karena itu kita harus menjaga kasih kita, yaitu kasih mula-mula kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus yang telah menebus
dosa kita, yaitu kita senantiasa berjaga-jaga dalam ketekunan, membaca firman, menikmati firman, bertekun di dalam doa dan berbuat baik, mengasihi sesama. Sebab firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap pikiranmu, dan segenap tenagamu. Itulah kasih mula-mula. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Baiklah, hari ini saya akan berbagi firman di mana jika kita meninggalkan kasih yang mula-mula, kita jatuh sangat dalam, dan Tuhan mengingatkan kita untuk bertobat. Sebab jika tidak, maka Tuhan akan datang mengambil kaki dian kita, di mana Yesus Kristus berdiri di atas kaki dian dengan memegang ketujuh bintang dan ketujuh roh Allah yang dicurahkan ke dunia. Saudara terkasih, mari kita baca Wahyu 2 ayat 4. Saudara terkasih, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Saudara terkasih, Tuhan memperingatkan kita, jika kita tidak berjaga-jaga, tetapi kita hidup di dalam kesibukan, urusan jasmani, urusan pekerjaan, waktu-waktu yang ada kita tidak pergunakan untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Saudara terkasih, seiring waktu kita bisa jatuh dan meninggalkan kasih mula-mula. Dan Tuhan berkata, begitu dalamnya engkau jatuh. Sebab itu bertobatlah. Sebab jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu, yaitu di mana kaki dian, di mana Yesus Kristus berjalan di kaki dian. Saudara terkasih, dengan memegang ketujuh bintang dan tujuh roh Allah, di mana jika kaki dian kita diambil, maka kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera yang masuk adalah, saudara terkasih, roh-roh dunia, roh-roh yang menguasai kegelapan, yaitu Lucifer. Kita akan mengalami kekeringan, pelita kita pun mati, dan kita tidak menjadi garam yang merasa membuat dunia ini menjadi tawar jika tidak diberikan garam, saudara terkasih. Sebab garam itu membuat makanan menjadi berasa. Sebab dunia ini mengalami ketawaran dalam kasih, saudara terkasih. Sebab itu kita harus menjadi garam yang memberikan kasih, yang memberikan rasa, yang memberikan pengaruh di tengah dunia yang tawar, menjadi pelita di tengah dunia yang gelap, saudara terkasih. Sebab itu kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Jika kita telah jatuh sangat dalam karena meninggalkan kasih mula-mula, dan lakukanlah
yang kita lakukan pada waktu kita mengalami kasih mula-mula, yaitu dengan kembali kepada kasih Kristus, mencari wajah Kristus, membaca firman-Nya, mengasihi Yesus Kristus, mengasihi sesama manusia, mengasihi firman-Nya, sehingga kasih Allah sempurna di dalam kita. Jangan kasih mula-mula kita tinggalkan, saudara terkasih. Sebab pada waktu kita mengalami kasih mula-mula, cinta pertama, yaitu seumpama kita jatuh cinta kepada kekasih kita, pasangan hidup kita, dengan api cinta yang membara. Saudara terkasih, kita punya kerinduan, punya cinta yang membuat kita mampu mengalami penderitaan, melewati badai untuk ketemu dengan kekasih kita itu. Saudara terkasih, karena cinta adalah api yang membara, saudara terkasih. Tidak ada yang dapat memadamkannya. Begitulah cinta kita kepada kekasih kita dan cinta kita kepada Yesus Kristus Tuhan, yaitu cinta mula-mula adalah api cinta yang membara, yang membuat kita mencari Dia lewat firman-Nya, mencari Dia, ingin bertemu muka dengan muka, menikmati kasih-Nya, menikmati hadirat-Nya, hingga kita mengalami keubahan. Oleh karena Yesus pun mengasihi kita lebih daripada segalanya. Ia telah menyatakan kasih-Nya. Ia telah menyerahkan diri-Nya mati di kayu salib oleh karena kasih-Nya kepada kita. Karena Allah Yesus Kristus tidak ingin kita binasa satupun. Sebab itu Ia memberikan diri-Nya agar Ia menanggung segala dosa kita di kayu salib di dalam tubuh-Nya, agar kita hidup di dalam kebenaran, dan oleh bilur-bilur-Nya kita sembuh. Sebab itu saudara terkasih, betapa kita harus menjaga kasih mula-mula di saat kita menerima Allah, menerima Yesus Kristus dan memberi diri kita dibaptis. Kita mencari-Nya dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan penuh cinta, dan Roh Kudus tercurah bagi kita oleh kasih-Nya, agar Ia sendiri di dalam kita dan kita di dalam Dia, sehingga kita tidak yatim piatu. Kita selalu dalam penyertaan-Nya. Dia selalu ada. Kita tidak sendiri. Sebab Ia Immanuel, Allah beserta kita, saudara terkasih. Mari, oleh karena itu, di akhir zaman ini, kita tingkatkan kasih kita tambahkan kasih kita tambahkan iman kita, agar dalam perjalanan kasih kita kepada Dia, kita beroleh kesukaan, kemuliaan. Kita dalam pemeliharaan oleh kasih-Nya yang tidak terbatas. Kita tidak pernah dibiarkan, bahkan Ia menginginkan kita menjadi mempelai wanita yang dikasihi-Nya, sehingga kita boleh masuk di dalam pesta kawin anak domba. Kiranya apapun keadaan kita, saudara terkasih, biarlah kasih Allah itu
tertanam di hati kita. Kita saling mengasihi sebab Allah itu kasih. Tanpa kasih, kita bukan siapa-siapa, saudara terkasih. Walaupun kita menyerahkan diri kita, tapi tanpa kasih itu tidak ada gunanya, sebab Allah itu adalah kasih. Jika kita mengasihi, Allah ada di dalam kita. Jika kita senantiasa mengasihi, maka Allah senantiasa ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Dan jika kita menuruti perintahnya dan firman-Nya ada di dalam hati kita, kasih kita sempurna. Dan jika kita berkata bahwa kita ada di dalam Dia, maka kita wajib hidup seperti Yesus Kristus hidup. Sebab itu saudara terkasih, mari di akhir zaman ini bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Tuhan kekuatan kita. Dan biarlah apapun keadaan kita naikkan syukur, puji, dan sembah kita bagi Dia Allah alam semesta, Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang akan datang, Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Kiranya sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.